Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlan Mahajani dari kelas 2A dengan NIM 131423021. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mendeskripsikan pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama, A. Definisi pelatihan dan pengembangan pegawai dari ahli. Pelatihan atau training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. B. Proses pelatihan dasar dan pengembangan pegawai. Proses pelatihan dasar dan pengembangan pegawai melibatkan beberapa tahap, diantaranya: yang pertama, diidentifikasi kebutuhan pelatihan. Organisasi perlu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk pegawai seperti keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, atau pengembangan kepemimpinan. 2. Perencanaan pelatihan. Setelah kebutuhan pelatihan diidentifikasi, organisasi harus menggunakan program pelatihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan ini mencakup menentukan tujuan pelatihan, isi materi, metode pelatihan, dan jadwal pelatihan. Yang ketiga, implementasi pelatihan. Pelatihan dapat dilaksanakan dalam bentuk kelas tatap muka, pelatihan online, pelatihan on the job, atau kombinasi dari semuanya. Selama implementasi, peserta pelatihan akan mempelajari keterampilan baru dan menerapkan pengetahuan baru dalam tugas-tugas mereka. 4. Evaluasi pelatihan. Setelah pelatihan selesai, evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan. Evaluasi ini mencakup memeriksa peningkatan kinerja pegawai setelah pelatihan, serta mengevaluasi keberhasilan program pelatihan secara keseluruhan. Yang kelima, pengembangan pegawai. Setelah pelatihan, organisasi harus terus memantau dan mengembangkan karyawan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan, mentoring, dan pengembangan karir. C. Metode pelatihan dan pengembangan pegawai. Ada beberapa metode pelatihan dan pengembangan pegawai yang dapat digunakan oleh organisasi, antara lain: yang pertama, pelatihan kelas tatap muka. Pelatihan kelas tatap muka dilakukan dengan mengundang peserta pelatihan untuk hadir di lokasi pelatihan selama beberapa hari. Pelatihan ini biasanya dipimpin oleh instruktur yang ahli di bidangnya dan melibatkan presentasi, diskusi, studi kasus, dan latihan. Yang kedua, pelatihan online. Pelatihan online dilakukan melalui platform e-learning atau webinar yang dapat diakses oleh peserta pelatihan dan dari mana saja dan kapan saja. Pelatihan ini biasanya terdiri dari modul penjelasan, tes, dan diskusi online. Yang ketiga, pelatihan on the job. Pelatihan on the job dilakukan dengan membiarkan pegawai belajar melalui tugas-tugas yang diberikan dalam pekerjaan sehari-hari. Metode ini biasanya digunakan untuk pelatihan teknis dan memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru dalam konteks pekerjaan. D. Mengevaluasi pelatihan dan pengembangan. Evaluasi pelatihan dan pengembangan merupakan proses yang penting dalam memastikan efektivitas program pelatihan dan pengembangan yang diimplementasikan oleh sebuah organisasi. Berikut adalah beberapa cara untuk mengevaluasi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, evaluasi reaksi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik peserta pelatihan merasa tentang program pelatihan yang telah mereka ikuti. Biasanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui sejauh mana peserta merasa puas dengan pelatihan yang diterima, kualitas pelatihan, dan fasilitas pelatihan.
Yang kedua, evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta pelatihan memahami dan menguasai materi yang diberikan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui tes atau tugas yang diberikan pada akhir pelatihan. 3. Evaluasi perilaku. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta pelatihan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari selama pelatihan dalam pekerjaan sehari-hari. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui observasi atau wawancara dengan atasan langsung atau rekan kerja peserta pelatihan. Yang keempat, evaluasi hasil. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program pelatihan dan pengembangan berdampak pada kinerja dan hasil kerja organisasi secara keseluruhan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui analisis data kinerja, produktivitas, dan hasil kerja sebelum dan sesudah program pelatihan dan pengembangan. Kesimpulannya, dari diskusi mengenai pelatihan dan pengembangan pegawai dapat diambil kesimpulan bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia atau SDM di perusahaan. Dalam mengelola SDM, perusahaan perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pegawainya agar mereka memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang perlu untuk mencapai tujuan perusahaan. Pelatihan dan pengembangan pegawai dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti pelatihan langsung, pelatihan online, pembelajaran mandiri, dan lain sebagainya. Perusahaan perlu merencanakan program pelatihan dan pengembangan secara periodik untuk memastikan bahwa pegawainya selalu memiliki keterampilan dan pengetahuan teknik yang dibutuhkan dalam pekerjaan mereka. Itulah presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.